isu sangat penting ya, dan sejak dulu memang ditekankan harusnya ukuran anggaran itu pada performance base ya, kinerjanya apa. Dan itu tadi disinggung dengan Bapak Presiden, harusnya berorientasi hasil, bukan prosedur. Selama ini kan dinilai sukses kalau bisa membelanjakan. Jadi belanjanya yang diukur, kalau sukses 100% belanja sukses gitu. Harusnya memang hasilnya mencapai sasaran. Tadi stunting harusnya benar nggak sekian ribu anak berubah atau sekian juta anak menjadi dari stunting menjadi tidak stunting gitu. Nah, itu memang ukuran yang berbeda. Jadi ini belum menjadi perubahan di dalam proses penganggaran ya. Itu sudah dibicarakannya sejak 10-20 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini implementasinya belum sampai ke situ gitu ya. Jadi ini yang harus berubah memang. Saya sangat Oke. sepakat kalau Presiden mengatakan berorientasi hasil, bukan lagi Oke. orientasi proses. Oke, caranya sendiri seperti apa Ibu Nina begitu? Apa yang perlu diperbaiki? Apakah memang di satu sisi tadi Anda juga menyebutkan bahwa ini sudah difikirkan begitu dari 10 tahun, 20 tahun lalu seperti apa penyerapan anggaran juga lebih efektif begitu ya. Tapi di satu sisi juga kita ketahui bahwa salah satu istilahnya takaran untuk kinerja dari anggaran baik kementerian, kemudian dari Pemda ini juga adalah penyerapan anggaran sehingga istilahnya ada kejar-kejaran untuk penyerapan sendiri begitu ya, untuk hal-hal prosedur akhirnya diarahkan ke arah sana ketimbang dari orientasi hasil sendiri. Nah, caranya untuk switching dari prosedur ke orientasi hasil seperti apa Bu Nina? Ya, kalau di negara maju memang ukurannya dirubah. Jadi keberhasilan bukan karena membelanjakan anggaran 100%, tapi asal-asalan kan. Belanjanya 100%, tapi untuk perjalanan dinas tadi istilahnya stunting sendiri kurang dari 20% atau bahkan 10% gitu ya. Jadi itu yang harusnya dirubah dari ukuran, dan tentu Kementerian Keuangan yang sangat berperan dari sini harusnya mengubah proses penganggarannya dari ukuran keberhasilan. Nah, kenapa diukurnya hanya proses? Karena itu yang paling gampang. Kalau dibelanjakan 100% ya gampang ukurnya. Tapi kalau dibicarakan hasil, mereka akan argumen hasilnya nanti 2-3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Nah, itu tetap saja harus dalam proses pengukuran kinerja. Jadi mengubah itu yang menjadi keinginan politik dari Bapak Presiden harusnya dituangkan di dalam prosedur penganggaran yang ada di APBN dan APBD, dan saat ini belum sampai ke situ ya kalau kita lihat, dan itu proses yang panjang yang sampai hari ini ternyata masih belum ya. Jadi Pak Presiden keinginannya sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan di lapangan. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik begitu tadi, orientasi kinerjanya sendiri yang perlu dirubah begitu. Tapi di satu sisi Anda melihatnya, mengingat ya pemerintah daerah di Indonesia juga cukup banyak begitu, kemudian belum kementerian dan juga lembaga juga cukup banyak, cukup bervariasi sehingga mungkin cukup sulit ya ketika orientasi kinerja tersebut dipusatkan, dari Kementerian Keuangan sendiri begitu ya selaku, pemilik anggaran atau selaku yang memberikan anggaran begitu ya Bu Nina. Nah sehingga, di satu sisi juga tentu perlu support, dukungan dan juga, kinerja sendiri yang dilakukan oleh baik pemerintah daerah maupun juga kementerian lembaga begitu. Anda melihatnya untuk kapabilitas dari tiap-tiap Pemda, kementerian dan juga lembaga untuk tadi men-switching begitu ya orientasi dari prosedur ke hasil sendiri seperti apa Bu Nina? Kalau belajar dari negara maju itu bukan sesuatu yang sulit ya, asalkan ada kemauan politik. Jadi Mhm. memang ukuran kinerjanya jadi lebih sulit, yaitu mengukur orientasi hasil, bukan lagi menghabiskan anggaran. Kan kenapa senang dengan menghabiskan anggaran? Karena paling gampang mengukur kinerjanya habis apa enggak. Dan kalau nggak habis, cepat-cepat dihabiskan dengan berbagai cara gitu. Nah, itu kan tidak benar karena hasil tidak tercapai. Hasilnya inginnya stuntingnya menurun, tapi yang terjadi hanya habis anggarannya, stuntingnya nggak menurun gitu ya. Atau tadi UMKM juga demikian kan. Jadi kita harus hati-hati melihat hasilnya tuh apa. Dan ini memang ada PR besar di belakangnya, yaitu semua harus mau ya, keinginan politik dulu. Mau Mhm nggak mhm. Bapak Presiden ingin melakukan itu, tapi bagaimana Menteri Keuangan menerjemahkan, bagaimana BPK, BPKP itu kan mengubah prosedurnya, dan juga bagaimana pelaksanaan nanti di lapangan. Jadi saran saya tentu saja bertahap ya dilakukan. Bisa saja 50% anggarannya dirubah pelan-pelan, atau kalau mau sekaligus ya harus jelas ya modelnya. Karena ini kenapa saya bicarakan gini, karena sekitar 10-20 tahun yang lalu ini sudah prosesnya sudah ada gitu ya di dalam Undang-Undang Keuangan Negara dijelaskan bahwa itu adalah harusnya performance based gitu ya, berorientasi pada kinerja. Tapi kan sampai hari ini pelaksanaan dari Undang-Undang Keuangan Negara tersebut tidak dilakukan ya, dengan berbagai alasan tentunya. Misalnya belum siap, belum siap. Tapi kalau nggak dimulai ya kapan siapnya?
Ya, jadi harus sudah mengatakan sudah siap gitu ya. Mhm mhm. Jadi bukan alasan mengatakan tidak siap, tidak bisa mengukur hasil itu sangat Mhm sangat mhm. aneh gitu ya. Karena negara maju pakai sampling ya, pakai Mhm. survei, sekarang bahkan ada big data gitu ya. Jadi berbagai cara untuk bisa mengukur orientasi hasil, yang paling penting kemauan politik mengubah, keinginan dan yang dituangkan Pak Presiden sangat benar, harusnya kemauan politik itu yang didukung gitu ya. Tapi sampai saat ini kan keinginan beliau tampaknya berbeda dengan pelaksanaan di lapangan. Ya Oke, aturannya baik. belum diterjemahkan, walaupun undang-undangnya ada gitu Mhm, ya, beda oke. sekali kan. Oke, tadi Anda tegaskan undang-undangnya ada begitu ya, kemudian, aturannya juga secara hukum juga sebetulnya sudah ada, bahwa orientasi harus, fokus kepada hasil begitu. Tapi, menurut Anda sendiri begitu ya, evaluasi untuk tadi ya, dari satu sisi, penerapan undang-undang ini sendiri tadi, Anda juga menyampaikan bahwa ini adalah kepentingan dari, seperti apa willingness secara politik juga begitu ya untuk, bisa mengikuti aturan yang ada di undang-undang ini. Tapi perlukah menurut Anda undang-undang ini mungkin lebih dipertegas lagi atau mungkin fungsi-fungsi dari seperti Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan bisa lebih dipertegas lagi begitu untuk mengevaluasi, anggaran begitu? Ya, betul sekali, karena undang-undangnya kan ada, yang belum ada peraturan pelaksanaan. Apakah peraturan Mhm, pemerintah, apakah keputusan menteri, itu semua harusnya berubah. Tapi kan undang-undang saja nggak cukup kan, jadi undang-undang ini sudah ada basisnya untuk performance based budgeting namanya. Tetapi pelaksanaan itu kan harusnya mengikuti. oke Nah, di aturan sinilah teknis tidak begitu ya Bu Nina? konsistennya. Jadi ya, betul. Jadi undang-undang itu kan hanya aturan besar gitu ya. Jadi di bawahnya Mhm, ada peraturan pemerintah, keputusan menteri, nanti bawahnya surat edaran dan seterusnya gitu ya. Itu prosedur. Jadi itulah yang harusnya kemauan politiknya jelas. Selama Bapak Presiden ngomong lalu diiyakan tapi tidak dilakukan, ya ini yang terjadi sampai hari ini. Dan itu bukan presiden ini saja, presiden sebelumnya juga sebetulnya juga sudah mempertanyakan mana hasilnya kalau dikasih uang gitu ya. Tetapi yang paling penting Pak Presiden Jokowi jelas sekali mengatakan, ini udah salah sasaran ini kalau habisnya hanya untuk, rapat, apa kan, jangan sampai yang urusannya stunting, perjalanan dinasnya jauh lebih mahal daripada stunting programnya sendiri gitu ya. mhm mhm, Karena dianggap itu bagian dari stunting iya, program, tapi kan harusnya mhm program utamanya adalah misalnya bantuan apa kepada rakyat miskin gitu ya, apakah mhm, bansosnya ditambah, apakah, kesehatannya juga ditambah gitu ya. Jadi kan ada sisi yang sifatnya implementasi secara substansi. Yang ini kan rapatnya yang ditambah gitu, mhm perjalanan mhm dinasnya mhm, ditambah, kan jadi bingung kita gitu ya. oke, Seminarnya mhm. mungkin juga banyak di rumah sakit gitu, apa, di rumah-rumah, apa,